warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Siti Aminah SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari UPT SMPN 4 Rumbia Jaya, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Pada video kali ini saya akan memaparkan tentang kesimpulan dan refleksi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Asas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yang mana Ki Hajar Dewantara membedakan antara pengajaran dan pendidikan. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan, yang mana terjadinya proses pendidikan memberikan ilmu yang berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir maupun batin, sedangkan pendidikan merupakan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak kepada murid, yaitu memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman, sistem Among, asas Trikon, budi pekerti, kekuatan sosiokultural yang menebalkan laku anak, menuntun anak menjadi insan merdeka lahir dan batin, pendidik umpama tukang kebun, sedangkan peserta didik seperti biji atau benih yang akan disemai, dirawat untuk menjadi tumbuhan yang berkualitas. Saya akan merefleksikan diri saya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara melalui 3 pertanyaan berikut. Yang pertama yaitu, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik lagi agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya percaya bahwa murid saya seperti gelas kosong yang harus diisi, sehingga ketika memberikan materi pembelajaran berpusat kepada saya atau teacher center. Yang kedua yaitu saya percaya kelas yang bagus itu kelas yang diam dan siswanya terkontrol mengikuti apa yang diminta guru. Yang ketiga, saya percaya fokus utama pembelajaran adalah pencapaian materi dan KKM, sehingga terkadang saya terkesan mengabaikan murid yang lambat atau slow. Yang keempat, saya jarang memahami karakteristik murid, sehingga setiap masuk pembelajaran tidak pernah saya pertimbangkan. Yang kelima yaitu saya percaya murid-murid yang harus kuasai adalah soal-soal pertanyaan yang diujikan, bukan kepada praktek. Yang terakhir, saya merasa ketika murid pasif itu karena kesalahan mereka sendiri atau karena kemauan mereka sendiri. Berikut gambaran kegiatan belajar mengajar saya di kelas sebelum mempelajari modul 1.1. Setelah mempelajari modul 1.1, apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya? Yang tentunya saya mengubah pemikiran dulu, yaitu tentang sumber belajar harus variatif dan inovatif, bukan hanya dari guru saja. Pembelajaran akan lebih bermakna jika berpusat kepada anak atau student center. Yang ketiga, setiap anak berhak dihargai dengan segala perbedaan dan karakteristik yang mereka punya. Selanjutnya, saya merubah perilaku, memfasilitasi murid dengan berbagai sumber belajar yang atraktif sehingga murid termotivasi dan semangat mengikuti pembelajaran. Yang kedua, murid diberikan kebebasan dan dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan kreativitas yang mereka miliki.
Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada murid untuk bisa berkolaborasi. Yang keempat, menggunakan metode pembelajaran yang berpihak kepada murid. Selanjutnya, yaitu memberikan kesempatan kepada anak untuk bisa menuangkan kemampuan mereka dalam proses pembelajaran. Kemudian, agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka saya akan menerapkan strategi-strategi berikut. Apa itu? Yaitu yang pertama, mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman anak. Yang kedua, menerapkan prinsip menuntun sesuai dengan sistem Among. Yang ketiga, yaitu merancang perencanaan pembelajaran yang kreatif dan inovatif dan berpihak kepada anak. Yang keempat, menebalkan laku anak dengan kekuatan sosiokultural yang ada dengan cara pembiasaan yang bermuatan nilai positif. Yang kelima, yaitu mengintegrasikan pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Yang keenam, yaitu merancang pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada anak untuk belajar sambil bermain. Demikianlah kesimpulan dan refleksi pengetahuan saya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sejatinya menjadi seorang guru harus ikhlas, harus terus belajar, harus terus mau berubah kepada yang lebih baik lagi demi menuntun dan mendampingi anak menjadi insan merdeka, selamat dan bahagia.